Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelum kita mulai, akan perkenalan dulu. Yang pertama ada Erik Maulana Pratama, kemudian Ahmad Jadibullah, kemudian Muhammad Said, dan saya Endra Pratama. Nah, yang pertama ini import NumPy digunakan untuk memanipulasi data array. Kemudian input pandasnya memanipulasi data table dengan mudah. Import matplotlib untuk visualisasi data seperti grafik dan plot. Kemudian dataset sama dengan read untuk membaca file CSV dan menyimpan ke variabel dataset. Cleaning the text-nya pembersihan teks, menghapus angka dan simbol dari teks. Casefolding mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Tokenisasi memisahkan teks menjadi kata-kata individual. Stemming untuk mengonversi kata-kata ke bentuk dasarnya. Penghapusan stop word untuk menghapus kata-kata umum yang tidak memberikan makna penting dalam analisis teks. Setelah langkah-langkah ini dilakukan, pada 2671 tweet, hasilnya disimpan dalam variabel korpus sebagai teks yang telah diproses. Proses ini bertujuan untuk membersihkan teks dan mempersiapkannya agar siap digunakan dalam analisis atau permodelan lebih lanjut. Terus creating the back of word model. Convectorizer untuk mengubah teks menjadi vektor fitur dengan menghitung frekuensi kemunculan setiap kata. Max Future sama dengan 2671 untuk membatasi jumlah fitur yang dihasilkan oleh Convectorizer sebanyak 2671 fitur berdasarkan frekuensi kata-kata yang paling umum dalam teks yang telah diproses. Kemudian X sama dengan cv.fit untuk mengubah teks yang telah diproses ke dalam representasi matriks array. Setiap baris mempresentasikan satu dokumen atau tweet dan setiap kolom mempresentasikan fitur kata yang dihasilkan oleh Convectorizer. Kemudian Y sama dengan dataset untuk menyimpan nilai target jika ada dari dataset pada variabel Y. Dalam kasus ini 2671 baris pertama dari kolom pertama dataset digunakan sebagai nilai target. Terus splitting the dataset into the training set and test set. Train test split dari scalar untuk membagi data menjadi data latih dan data uji. Argumen test size sama dengan 0,20 untuk menentukan bahwa data uji akan menjadi 20% dari keseluruhan dataset, sementara 80% lainnya akan menjadi data latih. Kemudian argumen random state sama dengan 0 adalah untuk menentukan seed atau bilangan acak awal yang digunakan dalam proses pemisahan data ini. Terus train the naive bias model on the training set. From SK naive bias, import Gaussian naive bias. Mengimpor kelas Gaussian naive bias dari modul naive bias dalam sklearn. Kemudian classifier.fit untuk melatih model yang digunakan menggunakan data latih. Fungsi fit digunakan untuk menyesuaikan model dengan data latih, di mana X-train adalah matriks fitur dan Y-train adalah nilai target. selanjutnya training the logistic regression model on the training set. From scalar model import logistic regression. Ini digunakan untuk mengimpor kelas logistic regression dari modul linear model dalam sklearn. Terus classifier logistic regression random stack 0 membuat objek klasifikasi regresi logistik
dengan menentukan random state 0. Random state digunakan untuk menentukan state yang digunakan dalam inisialisasi model. Classifier.fit, xtrain, ytrain, melatih model menggunakan data latih. Training the KNN model on the training set. From scalar network, import KNetborn classifier. Ini digunakan untuk mengimpor kelas KN Network classifier dan model network dalam scalar. Selanjutnya classifier KNetborn classifier. Ini digunakan membuat objek klasifikasi KNN. Parameter yang ditentukan adalah n-network sama dengan 5, menentukan jumlah tetangga terdekat yang akan digunakan untuk memprediksi label data baru. Selanjutnya metrik Minkowski menentukan metrik jarak yang digunakan. Dalam hal ini menggunakan metrik Minkowski. P sama dengan 2, parameter untuk metrik Minkowski dengan nilai 2 yang sesuai dengan Euclidean distance. Classifier.fit ini digunakan untuk melatih model menggunakan data latih. Selanjutnya, training the SVM model on the training set. From scalar SVM, import SVC, mengimport kelas SVC dari modul SVM dalam scalar. Terus classifier SVC membuat objek klasifikasi. Parameter yang ditentukan adalah kernel linear, menentukan jenis kernel yang digunakan. Menggunakan kernel linear untuk membuat garis pembatas yang linear antar kelas-kelas data. Random state, parameter ini digunakan untuk menentukan state yang digunakan dalam inisialisasi model. Classifier.fit melatih model menggunakan data latih. Selanjutnya, training the kernel SVM model on the training set. Ini sama saja seperti yang di atas, cuman ini menggunakan kernel RBF. Selanjutnya, training the decision tree classification model on the training set. From scalar tree, import decision tree classifier. Mengimport kelas decision tree classifier dari model tree dalam scalar. Terus selanjutnya classifier. Decision tree classifier. Criterion sama dengan entropy, random state sama dengan 0. Ini membuat objek klasifikasi decision tree. Parameter yang ditentukan adalah criterion, entropy, menentukan metode pengukuran kualitas split atau pemisahan yang digunakan saat membangun pohon keputusan. Random state 0, parameter ini digunakan untuk menentukan state yang digunakan dalam inisialisasi model. Classifier.fit melatih model menggunakan data latih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan algoritma random forest. Di sini kita import dulu library-nya, lalu kita simpan yang sudah kita import tadi ke dalam variabel classifier, di mana isinya itu ada parameter n estimator yaitu 10, yaitu random forest ini kan dia mirip seperti decision tree. Jadi pohonnya itu berjumlah 10. Lalu kriterionnya entropy sama random state-nya juga 0, sama seperti decision tree tadi. Lalu kita sesuaikan xtrain-nya yang data latih sama yang y data latih. Jika sudah, maka kita menjalankan prediksi. Jadi y prediksi sama dengan classifier predict dari xtest. Lalu kita printkan ke dalam bentuk array. Jadi digabungin array-nya dari yang y prediksi dengan y test. Maka hasilnya adalah seperti array di bawah ini. Lalu kita masukkan scalar matrix, yaitu untuk membuat nilai dari confusion matrix. Itu ada akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Jadi kita buat function, itu kita panggil data train yang X, data train yang Y, data test yang X sama data test yang Y, lalu classifier. Lalu kita fitkan, lalu kita panggil yang Y yang di atas tadi, confusion matrixnya isinya itu yang tadi, yang Y prediction sama Y test tadi, akurasi juga sama seperti itu, presisi. Lalu average-nya ada weighted sama zero division-nya 1. Lalu recall hampir sama
juga Y-pred dan Y-test sama average-nya weighted. Lalu F1 score-nya Y-test, Y-pred, average-nya weighted. Lalu jika sudah kita returnkan. Nah, di sini kami memanggil kali 7. Jadi 7 algoritma tadi kami jalankan secara bersamaan. Nah, jadi kita buat array models, isinya itu ya cara memanggil yang 7 algoritma tadi. Misalnya naive Bayes ada Gaussian, logistik ada random state-nya, KNN, dan seterusnya. Nah, lalu di bawah ini adalah menentukan ukuran dari diagram batang atau visualisasinya. Lalu pada looping ini untuk untuk menampilkan berapa banyak yang akan ditampilkan. Misalnya di sini ada 7, jadi ditampilkan 7. Lalu kita buat labelnya di dalam looping tadi ada akurasi, precision, recall, F1 score. Jika sudah kita tampilkan, maka hasilnya adalah seperti ini. Ada 7 algoritma. Jadi untuk tahap selanjutnya itu kami gunakan 3 tertinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Said. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita menampilkan visualisasi dari Confucian Matrix. Di mana kita memerlukan library dari Seaborn yang kita inisialisasi sebagai SNS. Selanjutnya kita akan mengatur ukuran dari visualisasinya. Selanjutnya kita akan memanggil setiap modelnya menggunakan looping, yang mana modelnya itu akan ditampilkan dari Confucian Matrix-nya dengan lainnya adalah Xtrain, Xtest, YTrain, YTest, dan modelnya. Selanjutnya di sini kita akan visualisasi Confucian Matrix-nya menggunakan sns.heatmap, yang mana warnanya kita akan ubah menjadi hijau, yang mana di sini X-nya, yaitu yang di sini, ada positif dan negatif, dan Y-nya yang di sini ada positif dan negatif. Selanjutnya kita akan mengubah line color-nya yang garis pinggir ini menjadi warna hitam dengan ketebalan 1. Selanjutnya juga font size-nya kita akan kasih ukuran 12 dengan ketebalannya bold dan warna merah. Nah, di sini kita akan manggilnya. Dia akan terpanggil sebagai berikut. Di mana di sini akan terpanggil 7 dari model, yaitu ada Bayes, Logistic Regression, KNN, SVM Linear, SVM RBF, Decision Tree, dan Random Forest. Oh iya, satu lagi. Di sini ada indikator warna, yang mana semakin tua warna hijaunya, maka nilainya semakin besar. Di sini semakin tua. Dan semakin memudar, itu maka nilainya semakin kecil. Bisa dilihat dari sini. Oke, yang terakhir, kita akan membuat variabel ensemble atau model ensemble, yang mana kita memerlukan library dari scalar.model_selection, yang mana dia akan mengimport cross validation score. Kita juga membutuhkan model dari library dari scalar linear model, yang akan dipanggil adalah model logistic regression, karena logistic regression ini salah satu yang tertinggi. Juga ada SVC dan random forest. Dan terakhir kita juga akan memanggil scalar.assemble, yang mana kita akan mengimport voting classifier untuk membuat voting classifier-nya. Selanjutnya, 3 dari model teratas yang kita dapatkan akurasinya, kita masukkan ke dalam CLF, yang mana ada CLF 1 sebagai logistic regression, CLF 2 sebagai SVC atau SVM, yang mana yang tadi ada yang tertinggi adalah linear. Yang ketiga adalah CLF 3, yang mana isinya itu adalah random forest classifier. Selanjutnya kita akan membuat ensemble classifier dengan menggunakan voting classifier, yang mana kita akan menggunakan votingnya itu ada logistik tadi. Selanjutnya juga ada SVM linear dan random forest. Dengan voting kita bersifat hard. Nah, yang terakhir kita akan memanggil nilai-nilai yang telah kita ensemble, mulai dari logistik, dari linear, dari random forest, dan juga terakhir adalah ensemble. Di sini kita bisa melihat akurasinya, di mana logistik terdapat nilai 0,9, linear juga, random forest 0,88, dan hasil ensemble-nya antara voting 3 ini yaitu 0,9. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.